Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang subuh yang Allah mudah-mudahan berikan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada subuh ini mohon maaf yang berzikir agak terganggu dulu, mudah-mudahan tidak terganggu. Silahkan aja dilanjutkan zikirnya. Yang mendengarkan terima kasih, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semuanya. InsyaAllah dalam kesempatan yang berbahagia ini, subuh yang luar biasa, subuh yang penuh keberkahan, bulan yang penuh berkah, mudah-mudahan kita ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Di dalam surat An-Nisa ini saya selalu diingatkan, saya coba membaca di surat An-Nisa ayat 9 ini, luar biasa banyak sekali pelajaran yang bisa diambil di surat An-Nisa ayat 9 ini. Yang pertama adalah wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaknya kita harus takut meninggalkan keturunan di belakang kita itu dhaifan, keturunan yang lemah. Kalau lihat di tafsirnya ini berkaitan dengan warisan ya, harta. Tetapi ada yang menafsirkan bukan hanya warisan. Dhaifan di sini bukan hanya harta yang kita tinggalkan kepada anak-anak, lemah dalam harta, tetapi dalam segala aspek, baik itu akidah, baik itu fisiknya, kemandiriannya, itu kita harus bekalkan kepada keturunan kita. Hari ini luar biasa, Bapak Ibu juga merasakan, yang punya anak, yang punya cucu, belajar itu luar biasa. Kita yang bukan basic dari guru barangkali jadi guru sejati. Ibu juga semua luar biasa jadi guru sejati. Mau tidak mau kondisinya seperti itu, kita harus belajar. Karena marah tidak jadi solusi untuk anak-anak kita yang akhirnya tidak tuntas pekerjaannya. Itu yang terjadi. Saya pun sama, mohon maaf, profesinya guru. Jadi luar biasa. Sekarang banyak keluhannya adalah anak-anak itu sangat lengket sekali dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Ini kewaspadaan kita harus sama-sama dijaga, dikontrol. Karena ada yang sudah memberikan fasilitas karena untuk belajarnya, kemudian sampai di manage waktunya, waktu untuk belajar ini, kemudian setelah itu disimpan dulu, ketika belajar digunakan lagi, tetapi kalau tidak ada kontrol ternyata juga bablas, yang akhirnya di sela-sela kekosongan itu, mohon maaf, main game. Luar biasa. Main gamenya sekarang itu adalah online dengan teman yang jauh. Ini keren. Saya juga baru tahu. Kalau dulu bareng-bareng baru kali main game. Tapi ini game online. Bahkan luar biasa. Ada bahasa-bahasa yang nauzubillah, kalau kita dengar itu bahasa-bahasa kasar keluar dari main game-game itu. Jadi ini yang harus kita sama-sama waspadai. Ternyata kita harus bijak terhadap HP,
Anak-anak pun sama, harus bijak terhadap HP. Terutama yang mereka contohkan itu adalah emang, mohon maaf, kita sebagai orang tua. Mohon maaf, saya juga bukan mengajarin, tapi ini ada di lapangan yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Ini yang saya khawatirkan adalah HP bukan lagi untuk pembelajaran, tapi untuk happy, untuk main-main, yang akhirnya waktu belajar, waktu mencari ilmu, waktu produktifnya habis untuk di HP, untuk main, bukan untuk belajar. Ini yang mungkin diinginkan oleh yang benci terhadap Islam. Diasupin, disuapin, bahkan mohon maaf barangkali ada kuota gratis dari pemerintah. Itu semakin luar biasa. Bahkan ada wifi barangkali di rumah juga sama. Ini mohon maaf, kalau anak sudah diambil HP-nya kemudian tidak mau sampai menjerit-jerit, gerowokan, itu udah hati-hati. Itu berarti sudah kecanduan. Kalau narkoba memberinya kecanduan begitu. Ternyata di HP juga sudah kecanduan. Kalau sudah diambil, diminta, tidak mau, ketika diambil sampai menjerit-jerit, itu emang harus hati-hati. Kalau boleh konsultasi kepada ahlinya. Karena yang paling sulit itu penanganan yang kecanduan bukan narkoba ya, kecanduan HP. Itu yang di Lembang itu ada beberapa pernah saya kunjungan ke sana, luar biasa, anak SMP, anak SD itu nginap di sana, bukan gila ya, di rumah sakit, bukan gila, tetapi kecanduan HP. Orang tuanya alhamdulillah karena sudah sama sekali, mohon maaf, sampai ada ketika diambil HP-nya, orang tuanya juga udah cerdas, di rumah ada CCTV mengontrol, kemudian di kantornya karena orang tuanya sibuk, jadi di kantor dilihat ini anak kenapa di HP terus dikontrol. Ternyata ketika ada laporan dari gurunya, ini anak tidak masuk, jadi formalitas aja di zoom. Anak-anak pinter pak, di zoom, dibuka di zoom, tetapi zoomnya ada cuma namanya saja, tapi di lain pihak anaknya lagi main game. Gini aja, ketika ditanya sama guru itu, ditanya nggak tahu, tidak memperhatikan karena main HP. Sampai anak ini ketika diinformasikan dari gurunya, ternyata anak ini sudah luar biasa, setiap malam itu main game terus dengan teman-temannya yang di luar. Ketika disampaikan ke rumah, kaget luar biasa, bahkan ketika diambil sampai memecahkan, anak ini udah luar biasa, memecahkan CCTV-nya tanpa sepengetahuan ibunya. CCTV-nya ada, dihancurkan pak, ambil dihancurkan, kemudian yang berkenaan dengan kontrol itu semuanya dihancurkan. Itu luar biasanya pengaruhnya gitu. Oleh karena itu saya mengingatkan kembali, kita sama-sama, anak kadang melihat perilaku kita juga sebagai orang tua. Kalau kita terlalu asik juga dengan HP, kadang luar biasa anak sekarang. Tuh kan, ayah juga sama tuh. Padahal nuju ningali WA atau ke WA terus. Itu juga ini sama-sama yuk kita sama-sama perhatikan lagi kembali. Ini luar biasa Pak, ini luar biasa. Ini akan dari HP ini kalau tidak bijaknya, kalau tidak, meskipun HP banyak manfaatnya, kita bisa mencari ilmu, kita bisa mencari teknologi, makanan, apapun ada di situ. Tinggal naros ke Google, luar biasa, jawabannya ada di situ. Tetapi di lain pihak juga ada yang tidak bijak, ada yang memanfaatkannya justru untuk menghancurkan generasi. Teraswe calik dina HP, nu akhirna fisiknya juga mohon maaf jadi lemah. Sementara tadi wal yahsyalladzina dhaifan, tidak boleh lemah, kata Allah mengingatkan kita enggak boleh lemah fisiknya karena tidak bergerak. Harusnya sebelum Covid ini anak-anak yang lahir 2019 ke sini itu aktif, beda dengan dulu. Anaknya aktif
Dan ini sekarang aktifnya di HP yang akhirnya tidak tersimulasi. Mudah-mudahan kali lagi ya mudah-mudahan ketika menyampaikan ini, saya ingin menyampaikan ini aja kasus-kasus yang ada di anak-anak kita. Dan itu mohon maaf kadang kita sabodo amat gitu. Mohon maaf nih, bahasa yang ini mudah-mudahan kita jauhkan. Anak-anak sudah belajar, sudah melihat, sudah mengerjakan tugas, tapi kita tidak tahu sehariannya berapa jam untuk main gamenya, sehariannya berapa jam untuk belajarnya. Ini juga yuk sama-sama. Ini luar biasa. Saya menemukan juga luar biasa. Bahayanya sangat luar biasa kalau sudah kecanduan game itu. Oleh karena itu, salah satu upayanya, yuk kita sama-sama mengontrol dengan anak dengan cara menanyakan, bukan menghakimi ya. Kadang mohon maaf, benten kadang-kadang. Nah, tadi belajarnya apa aja ya? Ini kalimat-kalimat. Tadi belajar nanoi beda. Ini anak rata-rata bisa saja pertanyaan itu jadi menghakimi gitu. Sanes apa ya, menanyakan sesuatu yang akhirnya senang gitu. Yang kedua, pujian. Mudah-mudahan ya kita sering memuji anak dengan melakukan hal-hal baik. Puji, ulah canggung. Kadang mohon maaf bapak-bapak, sarang abdi sami bapak-bapak sami rada sesah muji murang kali. Apalagi mengawali bicara dengan anak itu susah. Bagi saya, bagi bapak insya Allah tidak. Ini yang dibutuhkan anak-anak itu adalah komunikasi dengan orang tuanya. Ada ngobrol dari hati ke hati. Ini harus ada waktu. Mohon maaf, saya juga paham capek banget, luar biasa ketika udah kerja. Tapi anak butuh itu, butuh komunikasi dengan orang tua. Kalau sudah dekat komunikasi dengan anak dekat, insya Allah kita bisa banyak menanyakan sesuatu kepada anak tentang game, tentang belajar, tentang apapun, supaya tidak kebablasan. Yang kedua, tentu saja kasih sayang. Selain pujian, kasih sayang, karena anak-anak sekarang itu merasa sepi. Jadi di rumah banyak orang, tetapi ya masing-masing punya HP, tidak ada komunikasi itu. Oleh karena itu minimal awal untuk hari ini dan berikutnya, yuk kita sama-sama terus berkomunikasi dengan wal yahsal qaulan sadida, ya kalimat terakhirnya itu. Kalimat yang santun terhadap anak-anak. Ini kita harus bangun. Kalau kita insya Allah berbicara santun kepada anak-anak, insya Allah anak-anak pun tahu, oh ini adalah bicara santun, meskipun tidak diajari. Tapi kalau diawali dengan kasar, tidak diajar pun anak sudah tahu. Insya Allah nanti akan kelihatan kepada anak-anak yang lainnya bicara kasar. Ini saya mengingatkan aja yang pertama, yuk kita untuk komunikasi dengan anak lebih intens ketika hal seperti ini. Tanggung jawab kita semuanya, bukan tanggung jawab guru. Yang akan ditanya bukan gurunya, tapi orang tuanya yang kena. Harus ingat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu amanah, kita harus jaga dari api neraka. Mulai dari jangan lemah di akidahnya. Kita sama-sama ajak ke masjid, meskipun luar biasa, apalagi ketika tos main luar biasa. Tapi dak kumaha deui, kedah sabar demurang kali urang. Yang kedua, kita empati ke siapapun. Ketika ke anak, mohon maaf saya suka ngajak sama-sama ketika ada anak ke masjid, ketika ada agak berisik sedikit, diajak komunikasi, digenggerehkeun gitu. Jadi dimanapun, mudah-mudahan anak merasa ada yang mengawasi kita selain Allah. Jadi tecuek, mudah-mudahan kalau kita semuanya hadir untuk anak-anak, tecuek buat anak-anak, insya Allah anak-anak kita pun akan belajar untuk itu, rasa empati. Apalagi di bulan Ramadan ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agar segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.